Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman musik tradisional yang ada pada modul 1 kelas 10. Oke, jadi Indonesia itu kan merupakan negara yang memiliki banyak daerah gitu. Nah, hampir di setiap daerah itu memiliki musik tradisional yang khas. Misalnya seperti di Bali memiliki gong luang, Tanah Siang Kalimantan Timur memiliki karangdodo aneka. Ragam musik tradisional bangsa Indonesia ini lazim disebut musik etnik Nusantara. Jadi semua ragam atau keragaman dari musik tradisional itu disebut musik etnik Nusantara. Nah, musik lainnya yaitu musik gambang kromong. Itu dari lingkungan budaya Betawi. Berciri jenaka, meriah, dan juga gembira. Ini gambang kromong, seperti ini gambarnya. Kemudian ada juga gendang-gendang tifa dari Papua, menambah gairah derap tari-tarian gagah perkasa. Oke, lanjut. Pengertian musik tradisional. Jadi, musik tradisional itu secara umum dimengerti sebagai seni musik atau budaya yang sejak lama turun-temurun telah hidup dan berkembang pada daerah tertentu. Jadi musik tradisional itu sudah ada sejak lama gitu loh. Dan itu turun-temurun hingga saat ini. Musik tradisional itu mengangkat tema-tema kehidupan dan budaya setempat. Fungsi musik tradisional yang pertama adalah sarana upacara adat budaya atau ritual. Jadi musik tradisional itu juga dapat digunakan untuk untuk iringan upacara adat budaya. Nah, misalnya upacara adat panenan atau memulai tanam padi di tengah masyarakat Kanekes. Musik tradisi yang digunakan adalah angklung buhun. Oke, fungsi musik tradisional yang kedua ada pengiring tarian. Jadi misalnya nih, tari tradisi Datun Juluk untuk mengawali upacara tradisi Meka Undat diiringi musik tradisional Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sarana hiburan. Jadi musik itu bisa untuk menghibur diri. Biasanya dilakukan oleh diri sendiri. Seperti pada gambar ini, ada orang yang bermain solo rebab. Kemudian fungsi yang keempat adalah sarana komunikasi. Misalnya seperti kentongan, beduk, lonceng, dan sebagainya. Nah ini, jadi pada kentongan itu ada arahannya untuk memainkan sebagai komunikasi. Misalnya untuk kentongan satu itu Rojopati dan yang lainnya. Fungsi musik tradisional yang selanjutnya adalah sarana pengungkapan diri. Jadi musik tradisional itu bisa dijadikan untuk pengungkapan diri. Misalnya seperti ini, Maestro Keroncong. Nah, mereka membuat suatu musik tradisional, dan itu merupakan sebuah pengungkapan diri gitu loh. Ini musik yang aku buat gitu, seperti itu. Untuk mengutarakan atau mengekspresikan diri. Kemudian bisa juga digunakan sebagai sarana ekonomi. Jadi musik tradisional ini juga bisa digunakan untuk sarana ekonomi. Misalnya dengan dijual atau kalau yang lebih tepatnya biasanya itu untuk dimainkan di pinggir jalan itu juga bisa. Jadi ada musik keroncong di pinggir jalan itu juga bisa menghasilkan uang. Oke. Kemudian kita masuk ke simbol dan estetika musik tradisional. Jadi estetika musik tradisional itu terletak pada jenis suara dari alat musiknya, permainan nada, ritme, tempo, dan dinamika pada saat melantunkan suatu lagu. Keindahan juga bisa dinikmati dari keunikan rupa dan bentuk alat musiknya. Contoh, seruling atau trompet yang diukir, sasando yang menyerupai perahu layar,
Kemudian lanjut ke jenis-jenis musik tradisional. Jenis musik tradisi itu masing-masing budaya daerah atau suku bangsa terletak pada jenis nada, lagu, dan peruntukan tradisinya. Misalnya, musik tradisi untuk upacara terkait siklus kehidupan dan kematian, musik tradisi untuk upacara perawatan sumber-sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, musik tradisi perayaan sosial dan kenegaraan, kemudian dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke beberapa contoh musik tradisional Nusantara. Antara lain gambang kromong, seperti pada gambar tadi, itu dari Betawi. Kemudian keroncong, itu dari Jakarta. Gongluang dari Bali. Karangdadau dari Kalimantan Timur. Ini gongluang seperti ini. Karangdadau itu seperti ini. Kemudian ada angklung buhun dari Kanekes di Jawa Barat. Kemudian yang selanjutnya ada tabuh salimpat dari Jambi. Macam-macam alat musik tradisional. Alat musik tradisional petik itu seperti sasando dari Rote, kemudian kecapi dari Jawa Barat, sitar dari Celempung, kemudian itu dari Jawa, sitar dan Celempung itu dari Jawa, sampai dari Kalimantan Timur, dan Japen dari Kalimantan Tengah. Yang kedua, alat musik tradisional tiup. Itu seperti saluang dari Sumatera Barat, serangko dari Jambi, seruling dari Jawa, lalove dari Sulawesi Tengah, dan tahuri juga fu kerang itu dari Maluku. Kemudian ada triton kerang dari Papua. Serunai dari Sumatera Barat atau serune kale dari Aceh, dan terompet Jawa Barat atau dari Madura. Macam-macam alat musik tradisional. Yang ketiga ada alat musik tradisional gesek, seperti tehyan atau tehyang, geso-geso, kemudian gorden sambilan, gojok lesung. Tuh. Alat musik tradisional pukul itu gojok lesung ini. Kemudian alat musik tradisional tepuk itu seperti tifa, alat musik tradisional goyang itu angklung dan markas. Ini juga musik tradisional tepuk, karinding. Oke. 3 fungsi utama alat musik dalam sebuah ensemble atau orkestra. Yang pertama, fungsi melodi. Alat musik yang memiliki fungsi melodi itu tugasnya memperdengarkan nada-nada suatu lagu. Dalam suatu orkestra musik tradisional, seruling biasanya berfungsi sebagai harmoni. Namun dalam ensemble, seruling kecapi berfungsi sebagai melodi. Yang kedua, ritme. Dalam gamelan Jawa, Bali, dan Sunda, gendang itu berfungsi sebagai ritme. Fungsi harmoni berperan menyelaraskan beberapa unsur bunyi dalam satu kepaduan dengan cara melengkapi unsur bunyi dari kekhasannya. Misalnya bonang, jenglong, dan gong gamelan Sunda. Oke, itu tadi musik-musik tradisional di Indonesia. Untuk selanjutnya, warga belajar dapat mempelajari lagi materi tadi, kemudian mengerjakan asesmen di e-learning. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah warga belajar.